lagi di YouTube channel aku di Onis World. Sebelumnya aku sangat-sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mensubscribe YouTube channel aku, yang sudah nge-like video-video aku sebelumnya, dan yang sudah memberikan aku kritik, saran, dan positif feedback ke aku. Aku sangat senang. Terima kasih semuanya. Jadi di video kali ini, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku akan cerita tentang Ausbildung, program yang sedang aku jalani sekarang. Jadi pengertian dari si Ausbildung itu sendiri sekolah sambil kerja gitu. Jadi di Jerman ini program Ausbildung itu sebenarnya tingkatannya itu sebelum kuliah dan sesudah SMA gitu. Jadi kalau di Indonesia kita mungkin nggak kenal dengan istilah Ausbildung ini, karena kalau orang yang baru tamat SMA bisa langsung kerja atau bisa kuliah dulu gitu kan. Nah kalau di Jerman ini ada program Ausbildung namanya. Jadi sebelum orang di sini langsung kerja di dunia kerja gitu, jadi mereka bisa ambil Ausbildung dulu selama 3 tahun atau selama setahun tergantung Ausbildungnya apa. Jadi bisa ngambil pengalaman dulu gitu, memperdalam ilmu dari si kerjaan itu tadi gitu. Dan sebenarnya banyak banget jenis-jenis Ausbildung yang ada di Jerman ini. Semua pekerjaan itu ada Ausbildungnya sebelum kita terjun ke dunia kerja selanjutnya. Jadi misalkan yang aku tahu ada Ausbildung untuk rumah sakit gitu kan, jadi perawat di rumah sakit gitu, jadi perawat di panti jompo, di bank misalnya, di hotel gitu. Jadi banyak banget sebenarnya. Aku nggak bisa ngejabarkan satu-satu. Jadi di video ini aku bakal bahas tentang pengalaman aku sebelum FSJ aku selesai, di mana aku cari tempat Ausbildung dulu dan sekolahnya dulu gitu. Tapi ada beberapa Ausbildung yang satu paket gitu dengan sekolahnya. Jadi tergantung Ausbildungnya. Terus mungkin banyak beberapa kalian yang sudah mengenal Ausbildung, istilah Ausbildung di Jerman. Karena banyak dari agen-agen di Indonesia yang sudah kayak kerjasama gitu dengan Ausbildung di sini. Jadi kalian mungkin bisa pakai agen juga untuk datang ke sini untuk Ausbildung gitu misalnya. Atau kalian yang sudah di Jerman mungkin setelah au pair nggak tahu mau kemana, atau setelah FSJ nggak tahu mau kemana, kalian bisa ngikutin program Ausbildung ini. Jadi kita tuh sekolah, kita belajar di sekolah itu mengenai pekerjaan kita gitu. Misalkan pekerjaan kita itu tentang perhotelan, ya di sekolah itu kita belajar tentang perhotelan gitu. Terus jadi di sini aku bakal cerita tentang pengalaman aku sebelum FSJ aku selesai, minimal 6 bulan seperti yang aku bilang juga di video sebelumnya. Sebelum FSJ aku selesai, aku udah nyari tempat untuk aku Ausbildung. Nah di program Ausbildung ini aku ngambil jurusan perawat di panti jompo gitu. Jadi ada Ausbildung di bagian ini, ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Bedanya apa sih kan gitu. Nah kalau yang setahun itu nanti lulusnya bakal jadi asisten si perawatnya gitu. Jadi kalian itu memang perawat untuk yang 1 tahun, tapi menjadi asisten yang untuk 3 tahun ini gitu. Jadi yang si 3 tahun ini menjadi perawatnya, tapi yang 1 tahun cuma jadi asistennya gitu. Gitu juga, ada juga yang di rumah sakit misalnya, ada yang 1 tahun dan ada yang 3 tahun. Tergantung sih sebenarnya Ausbildungnya jurusan apa. Tapi kebanyakan Ausbildung Jerman ini yang langsung 3 tahun gitu. Nah kalau udah tamat kan bisa langsung kerja gitu. Nah terus digaji nggak sih gitu kan? Digaji, pasti digaji, tapi tergantung jurusannya. Jurusannya apa? Misalnya kayak aku perawat di panti jompo, tahun pertama itu misalkan bersihnya, kalau kita di sini kan ada bruto dan neto sama kayak seperti di Indonesia kan. Jadi brutonya aku dapat di tahun pertama,
itu kira-kira 1.000, terus bersihnya itu kira-kira 800 sekian gitu kan. Terus di tahun kedua naik 50 euro gitu. Terus tahun ketiga naik 100 euro gitu. Tapi itu tergantung dengan jurusan kalian apa. Nggak semuanya dapat sekian. Ada mungkin yang lebih sedikit, ada mungkin yang lebih dari itu. Tergantung jurusannya apa. Nah terus kerjanya gimana, sekolahnya gimana gitu kan. Balik lagi itu tergantung dengan jurusan kalian apa. Kalau aku di sekolah, kita ada namanya sekolah blok gitu kan, blok sekolah. Misalkan sekali blok sekolah itu sebulan sampai 2 bulan gitu. Itu udah paling banyak banget ya 2 bulan itu. Jadi ya kita benar-benar belajar di sekolah tentang pekerjaan kita. Misalkan tentang penyakit gitu kan, tentang obat-obatan gitu, tentang gimana nanganin orang sakit ini itu gitu. Jadi memang ini kita pelajarin di sekolah. Jadi ini kayak jurusan kedokteran tapi ya nggak sespesifik kedokteran, tapi kita udah menuju ke sana gitu istilahnya. Sama seperti perawat di rumah sakit gitu. Jadi memang kita belajar tentang kesehatan gitu, tentang organ tubuh gitu misalnya, terus penyakit, obat-obatnya apa gitu. Jadi tergantung jurusannya. Kalau di hotel mungkin ada jurusan yang masak gitu kan, gimana orang masak gitu, gimana menjadi resepsionis gitu. Jadi banyak banget sebenarnya jurusan yang kalian bisa pilih gitu untuk Ausbildung di Jerman ini. Terus kalau kita ada praksis blok, ya praksis gitu ya di panti jomponya, di rumah sakitnya gitu. Jadi kita langsung kerja di situ. Ada sih yang nemenin kita pasti gitu, tapi nggak setiap hari. Mungkin 2 minggu pertama kalian benar-benar dijagain gitu, dikasih tahu apa yang harus kalian lakukan gitu. Misalkan kalau di panti jompo gimana mandiin pasiennya gitu, gimana cara untuk ngobatin penyakit ini gitu. Seperti di rumah sakit juga seperti itu kurang lebih. Jadi tergantung sebenarnya apa jurusannya gitu. Kalau di hotel mungkin gimana caranya melayanin tamu gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget Ausbildung di Jerman ini. Aku nggak bisa bilang satu-satu. Terus masalah apa lagi ya yang kita dapat gitu kan selain belajar gitu. Terus gaji tadi, terus apa lagi. Tergantung dari perusahaannya sebenarnya. Jadi aku sih termasuk orang yang beruntung karena aku juga dikasih tiket bulanan. Aku cuman bayar setengah dari tiket bulanannya itu dan setengahnya lagi dikasih dari si perusahaannya gitu. Terus masalah cuti gitu kan, liburan kita juga dikasih gitu. Malah ya kurang lebih 4-5 minggu gitu. Tapi kalau kita kerja di bagian misalkan di bagian kesehatan gini, di panti jompo atau di rumah sakit, itu biasanya Sabtu Minggu juga kita harus kerja gitu. Memang nggak setiap weekend kita kerja, tapi setiap Sabtu Minggu itu ada aja kita yang harus kerja gitu di weekend itu. Dan menurut aku sih lebih suka kerja di weekend karena gaji aku dapat double, terus apa ya kayak santai aja gitu kerjanya karena nggak sehektik hari biasa. Terus nyaman aja gitu ya, weekend kerja terus ngapain di rumah gitu kan, mending kerja nyari duit gitu. Tapi tergantung, kalau hotel juga seperti itu biasanya. Terus tapi kalau orang yang ngambil jurusan ke kantor misalnya ke bank gitu kan, ke apa ya pokoknya yang orang Ausbildungnya itu di kantor, itu biasanya hari libur ya libur, weekend juga libur gitu. Jadi mereka tuh kerja ya memang hari kantor aja gitu. Tapi jangan tanya sama aku tentang gaji, aku juga nggak begitu tahu tentang gaji perhotelan dan tentang gaji bank gitu, aku kurang tahu. Tapi
sebenarnya banyak banget. Kalian bisa googling juga tentang Ausbildung gitu di Jerman. Mungkin sebagian teman-teman aku juga datang ke sini ngambil Ausbildung itu melalui agen. Yang perlu kalian siapkan itu, baik yang di Indonesia dan di Jerman. Yang pertama, kalau udah namanya Ausbildung, kita kan harus langsung kerja gitu istilahnya. Kerja dengan kolega. Itu yang diperlukan adalah bahasa. Itu yang paling penting. Komunikasi itu di sini paling penting. Apalagi kayak aku kerja di panti jompo, pasien-pasien aku kan orang tua. Mereka itu banyak yang nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi disarankan ya kalian harus memang bisa bahasa Jerman gitu. Terus tentang sertifikat bahasa Jerman yang di Indonesia mungkin kalian bisa les dulu, terus ambil B1. Kalau yang belum tahu tentang tingkatan bahasa Jerman bisa di googling juga. Ambil B1 atau B2. Karena kalau A1 itu kan yang aku bilang itu cocoknya untuk ke au pair. Kalau udah Ausbildung ini tingkatannya lebih susah lagi gitu. Bahasanya ya mungkin harus lebih fasih daripada si au pair gitu. Jadi minimal B1 ambil atau B2. Terus nanti ujiannya bisa di Goethe Institute. Nah, kalau udah lulus baru bisa apply visa ke Kedubes, kedutaan besar di Jerman di Jakarta. Terus tentang surat-surat yang lain itu pasti ada di linknya si Kedubes. Cek aja mungkin di googling. Yang buat yang di Jerman yang harus disiapkan itu sertifikat bahasa. Atau kalian yang mungkin sudah kursus di VHS, misalkan kalian udah B1 atau B2 gitu kan, tapi belum ikut ujian, bisa ambil Bescheinigungnya, Teilnahme Bescheinigung namanya. Tunjukin aja ke Arbeitsgebernya, ke si perusahaannya, kalau kalian itu udah di level itu, walaupun kalian belum ujian gitu. Tapi kalau memang si Arbeitsgebernya atau si perusahaannya itu memang benar-benar minta sertifikat bahasa, ya mau nggak mau kalian harus nunjukin gitu. Kalian harus ujian dulu di VHS di sini gitu. Levelnya ya mungkin B1, B2 juga gitu kan. Itu minimal. Nah terus yang kedua, surat motivasi itu sangat penting. Jadi sebelum kalian mencari tempat Ausbildung, jadi persyaratannya itu surat motivasi atau surat lamaran kerja itu pasti. Kenapa kalian mau ngambil Ausbildung di bidang itu? Apa pengalaman kalian? Pastikan gitu. Terus apa yang kalian lakukan di Jerman? Nah itu yang paling penting karena kita di sini tuh pendatang, Ausländer gitu kan. Terus yang ketiga yang perlu juga itu daftar riwayat hidup atau CV. Itu perlu banget kalian buat karena si Arbeitsgeber atau si perusahaannya itu juga bakal kayak interest banget gitu ke kalian bahwasannya ini anak pernah au pair, ini anak pernah FSJ di sini gitu kan. Jadi pengalamannya itu yang perlu si Arbeitsgeber. Terus nomor telepon gitu kan pasti bakal di telepon ulang gitu kalau merekanya interest sama kamu gitu. Apalagi ya, terus sebenarnya itu sih yang paling penting. Terus kalau merekanya interest sama kamu, tertarik sama kamu, mereka pasti balas email kamu atau nelpon kamu langsung. Jadi di Jerman ini tuh kalian bisa ngirimnya per pos atau langsung email, itu bisa. Tapi kalau lewat agentur, lewat agen di Indonesia, mungkin mereka yang mencarikan sekolah dan tempat tinggal dan mungkin juga tempat Ausbildungnya di mana nanti kalian kerja gitu. Tapi jangan tanya sama aku agennya itu di mana. Kalian bisa googling. Ya di Google pasti ada gitu kan agentur atau agen untuk Ausbildung di Jerman gitu. Untuk biaya aku juga kurang tahu. Terus untuk visa aku juga kurang tahu kalau untuk langsung Ausbildung gitu. Terus yang di Jerman kalian itu kesempatannya itu lebih banyak karena kalian sudah di Jerman. Kalian tinggal cari aja di Google
Ausbildung di Jerman. Terus apa mau jurusan apa gitu, misalkan perhotelan, Altenpflege atau panti jompo gitu kan, terus Krankenpflege atau yang di rumah sakit gitu. Jadi itu banyak banget. Terus kalau kalian yang bener-bener gluk gitu kan, yang bener-bener laki, mungkin kalian bisa langsung dapat tempat tinggal yang disediakan sama si Arbeitsgeber atau sama si perusahaannya gitu. Tapi sayangnya di kali ini aku nggak dapat itu, jadi akunya harus bayar sendiri gitu. Dan lumayan mahal. Jadi menurut aku yang kalian butuhkan itu aja sih gitu. Kurang lebih itu yang paling penting. Terus yang kalian dapatkan dari si Ausbildung ini itu sangat banyak kan, yang aku bilang tadi itu ilmu dari sekolah itu pasti. Terus pengalaman itu pasti. Terus yang paling penting itu kalian dapatkan si Krankenkasse atau asuransi kesehatan itu juga dari perusahaannya. Terus gaji juga dikasih, dan lumayan loh gaji di Ausbildung ini. Terus seperti yang aku bilang, aku juga dapat Monatsticket atau tiket bulanan. Tapi itu tergantung perusahaannya sebelumnya. Terus kalau kalian Glück gehabt atau laki, kalian dapat Wohnung juga, apartemen atau tempat tinggal gitu. Jadi tergantung semuanya. Tapi aku harap kalian juga bisa mendapatkan itu semua. Dan kalau kalian ada interest ke Jerman, jangan ditunda. Langsung aja datang. Kalau memang yang masih di Indonesia pengen langsung Ausbildung, bisa pakai agentur. Karena teman-teman aku juga banyak yang datang ke sini melalui agentur gitu. Jadi nggak banyak banget gitu, banyak banget jalan menuju ke Jerman ini gitu. Ada bisa jadi au pair dulu, kalian bisa FSC dulu, atau kalian bisa langsung Ausbildung. Tapi dengan syarat komunikasinya, maksudnya bahasanya itu tolong diperlancar dulu, biar kalian itu di sekolah nanti nggak stres gitu, nggak hektik. Karena jujur aja di kelas aku kita 28 orang awalnya, kita 28 orang dan cuma 5 orang pendatang, bener-bener pendatang. Yang lainnya mereka itu benar-benar orang Jerman di sini atau mereka yang lahir di Jerman. Jadi bahasa mereka itu udah fasih gitu. Nah sementara yang pendatang ini benar-benar harus setara gitu misalnya. Aku tuh harus setara dengan mereka. Aku selalu bilang itu kepada diri aku sendiri. Jadinya aku harus terus berlatih. Kalau udah satu tema dari sekolah aku dapat, aku langsung di rumah itu kayak flashback, aku langsung belajar lagi gitu. Karena di sekolah kita tuh kan nggak punya banyak waktu gitu. Kalau memang kita ngerti apa yang dibilang si dosen, ya kita ngerti gitu. Tapi ya di rumah harus diulang lagi. Karena pelajarannya itu susah. Kalau kalian mau ke Jerman, mau Ausbildung, silahkan. Tapi belajar dulu bahasanya gitu. Itu saran dari aku. Nah, ya, aku harap kalian juga bisa ke Jerman dengan cara mungkin au pair, FSC atau Ausbildung. Dan mungkin kita bisa ketemu di sini, di Jerman ini. Ya, sekian dari pengalaman aku tentang Ausbildung ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian send message ke aku direct, atau kalian bisa komentar video di bawah ini. Dan aku sangat-sangat berterima kasih kepada kalian semua kalau kalian memberikan aku saran, kritik, dan positif feedback, ataupun ada tema-tema yang pengen kalian dengar dari Jerman ini, aku bakal berusaha untuk nge-share kepada kalian semua. Makasih ya. Salam dari Jerman. Bye.